Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Gimana nih Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh nih, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Pak Haji ya. Sebelumnya terima kasih nih Pak Haji sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini saya ingin belajar banyak dari Pak Haji tentang bagaimana sih seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Baiklah Pak Haji, langsung ke pertanyaan saja ya Pak Haji ya. Ya, mangga boleh nih. Oke, selama ini gimana sih Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, saya ambil contoh kasus yang baru saja terjadi di kelasnya Bu Leni. Ini termasuk dilema etika. Di satu sisi kita tidak dapat menolak kedatangan murid yang ingin bersekolah di sini, namun di sisi lain saya menyaksikan sendiri karakter tidak baik dari murid tersebut. Saya menerima Fawaz untuk bersekolah di sini juga karena ada rasa kasihan. Ayahnya harus menjalani kemoterapi secara berkelanjutan yang tidak mungkin harus bolak-balik Saudi Indonesia. Maka solusi dari pihak keluarganya adalah menitipkan Fawaz untuk bersekolah di sini selama 2 bulan. Begitu. Oke, selama 2 bulan ya Pak Haji. Berarti kalau sesuai dengan surat resmi dari sekolah Saudi itu kan terhitungnya sampai 31 Agustus ya Pak Haji ya. Iya. Berarti kalau sekarang itu sudah melebihi dari kesepakatan di awal. Oke, selanjutnya Pak Haji nih. Bagaimana sih Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang Bu Leni saksikan sendiri kemarin, saya juga menggali informasi dari murid-murid kelas 6 untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, agar saya juga tidak berat sebelah pada aduan dari pihak ibunya. Saya juga meminta informasi dari Bu Leni selaku guru kelasnya, juga kepada Pak Junaidi dan Bu Herlina yang ikut mengajar mata pelajaran di kelas Bu Leni. Jadi saya tidak serta-merta membuat keputusan gitu. Oh, begitu ya Pak Haji ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Haji lakukan selama ini? Saya kira langkah-langkah yang sudah saya ambil sudah cukup efektif untuk mengambil keputusan dari kasus tersebut. Karena jika dibiarkan saja, tantangan terbesar yang akan kita hadapi adalah kondisi kelas 6 menjadi tidak kondusif. Bahkan bisa jadi kasus ini akan semakin meluas ke ranah hukum. Dalam hal ini, kita sama-sama tahu latar belakang dari keluarga Fawaz dan Randy, anak yang menjadi korban kekerasan Fawaz kemarin. Di sini Fawaz hanya murid titipan, yang artinya kita tidak memiliki tanggung jawab secara administrasi atau moral seperti tanggung jawab kita yang sepenuhnya pada murid-murid lainnya. Di sini ya. Terlebih Fawaz juga tidak masuk dalam dapodik begitu. Jadi dalam kasus Fawaz ini yang menjadi tantangan terbesar itu bisa akan terjadinya kondisi yang kurang kondusif ya Pak Haji kalau misalnya Fawaz ini tetap bersekolah di sini ya. Ini Pak Haji sudah menganggap bahwa hal-hal yang Pak Haji ambil ini sudah dianggap efektif dalam mengambil keputusan ya untuk kasus Fawaz ini ya Pak Haji ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Haji. Apakah menurut Pak Haji ini
Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Pak Haji langsung menyelesaikan di tempat atau Pak Haji memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Haji jalankan? Ya, untuk menyelesaikan kasus ini, saya kira harus segera diputuskan dan tidak perlu lagi membuat jadwal penyelesaiannya. Dikhawatirkan jika terlalu lama ditunda, akan semakin banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Maka dari itu, saya putuskan untuk mengembalikan Fawaz kepada pihak keluarganya. Iya. Berarti memang karena pada dasarnya secara administrasi berdasarkan surat yang dari sana ya Pak Haji, ini Fawaz ini sudah melebihi dari kesepakatan di awal ya. Dan Pak Haji ini sudah memutuskan untuk mengembalikan Fawaz ke pihak keluarganya ya, begitu Pak Haji ya. Iya, iya. Kemudian nih Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan ini terutama untuk kasusnya Fawaz? Ya, hal-hal yang membantu saya dalam mengambil keputusan tentunya berkat informasi-informasi yang saya peroleh dari berbagai pihak. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi saya agar keputusan yang saya ambil tidak memihak satu pihak dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih meluas lagi. Oke. Pak Haji ini dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Pak Haji petik dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari kasus tersebut ada pembelajaran yang dapat saya ambil, yaitu saya harus lebih selektif dalam menerima kedatangan murid, terutama Fawaz ini lahir dan dibesarkan di Saudi yang sudah tentu budaya dan karakter di sana jauh berbeda dengan budaya dan karakter anak-anak di sini. Ke depan saya akan lebih mempertimbangkan lagi jika berhadapan dengan kasus-kasus serupa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman pertama dan yang terakhir bagi saya. Iya, amin ya Pak Haji ya. Ini Amin, perdana ya amin. Pak Haji ya. Oke, berarti untuk kasusnya Fawaz ini sudah diputuskan bahwa Fawaz tidak akan bersekolah lagi di sini ya, begitu ya Pak Haji? Iya, iya. Oke, saya ini cukup lega dengan keputusan yang Pak Haji buat. Sebenarnya saya juga khawatir kalau Fawaz berlama-lama ada di kelas 6. Karena memang selama Fawaz ada di kelas 6 ini kondisi pembelajaran juga jadi kurang kondusif ya Pak Haji, karena sering ya itulah, karena Fawaz ini terkadang melakukan hal-hal di luar dugaan seperti itu. Oke, Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu dengan saya ya Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Jangan bosan-bosan ya Pak Haji, nanti ke depan sering-sering direpotkan oleh saya Pak Haji. Iya, sama-sama. Oke Pak Haji, saya kembali ke kelas dulu ya Pak Haji ya. Mangga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.